Oke. Nah, adik-adik, sebentar lagi nih kita mau nyanyiin satu lagu, yaitu judulnya Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Nah, lagu ini tuh artinya bagus banget ya. Kenapa? Karena lagu ini tuh ingetin kita kalau Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa. Yuk kita nyanyiin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Oke, nah sebentar lagi nih adik-adik kita mau dengerin puji-pujian dari salah satu teman kita. Nah, ada beberapa terima kasih untuk puji
Saudari Valen. Ya. Oke, nah kita ada beberapa pengumuman nih adik-adik. Jadi hari ini ada kur dan ini latihan terakhir untuk Paskah. Dan juga nih ada kabar gembira, jadi kita tanggal 17, jadi 2 minggu lagi kita akan rayain Paskah sekolah minggu. Nah, Paskah kali ini akan kita selenggarakan onsite dan juga di YouTube. Jadi bagi adik-adik yang bisa ikut untuk onsite bisa daftar di Lawsunya masing-masing. Nah, dan juga untuk dress code-nya Paskah pakai baju Paskah kaos SM ya, yang kaos merah. Oke. Kalau yang nggak punya kaos merah lah usah ambilnya. Nah, selamat ulang tahun juga untuk teman kita, Jerome, di 1 April kemarin. Happy birthday, Jerome. Nah, seperti biasa, mau diingetin lagi untuk absen sekolah minggu, nanti akan dapat stiker kalau hadir setiap minggunya dan on cam selama sekolah minggu. Ya, sebentar kita mau persembahan. Untuk adik-adik bisa dibantu oleh orang tuanya untuk scan QRIS yang ada di layar, dan kita akan menyanyikan pujian bawa persembahan. Oke, kita mau doain untuk teman-teman kita yang ulang tahun, persembahan yang barusan, dan juga teman-teman yang mau ujian. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah boleh beri kami kesempatan untuk memberikan persembahan ya Tuhan yang kiranya boleh Tuhan pakai untuk kerjaannya Tuhan dan perluas kerajaannya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman kami yang berulang tahun, Jerome ya Tuhan. Kiranya biar Tuhan yang pimpin Jerome terus selama hidupnya, biar Jerome boleh terus bertumbuh ya Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk teman-teman yang sebentar lagi ujian, biar mereka boleh mempersiapkannya dengan baik dan boleh mengerjakannya dengan jujur dan penuh hikmat. Biar Tuhan yang boleh pimpin kebaktian kami, sisa dari kebaktian kami, biar kami boleh tetap fokus dan Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyiin lagu Pujian Firman-Mu Pita Bagi Kakiku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, seperti Anak biasa masuk ya. kita Masa ke Abel? breakout room ya. Masa Abel, Ya, saya mau kasih tahu kalau ada anak yang bingung dengan kaosnya. Ini saya punya kaosnya. Yang oh iya. kaos yang ini nih anak-anak yang kita pakai. Ada sebagian besar kamu punya kan? Ada kan kaos ini kan? Yang Ada, dapat kan? ada. Ada sebagian besar ada. Kalau mereka yang tahun lalu ikut dari sekolah minggu dari awal tahun lalu, kita pasti punya baju itu. Nah nanti waktu lagi pasca kebaktian kita di gereja, Bu baju yang kayak gitu. tanggal 17 nanti kamu pakai kaos itu. Kalau nggak punya, pakai kaos yang lain, tapi warnanya kurang lebih seperti itu, merah-merah gitu. Merah. Oke ya, Warna merah aja ya, Lause. Ya, yang warnanya merah ya. Oke. Lause, Udah, itu aja. Ya, Lause. Kalau saya nggak ada yang ada tulisan Baikok itu, tapi ada yang warna merah hitam. ya nggak apa-apa, pakai aja bawa Merah Ya, pakai itu boleh. aja ya. Ya sudah, yuk kita mau ini ya, mau firman Maksud mau Tuhan tanya ya. Q ini siapa ya? Q ya? Kelas berapa ya? Boleh ditampilin nggak? Q. Q. Lause, Q. Ya Clara, itu tapi bajunya warnanya merah aja ya. ya boleh merah aja ya. Nanti ya tanggal 17 punya kebaktian ya. Bukan datang minggu ke depan gereja ya, belum minggu depan, 2 Bukannya minggu lagi depan, ya. satu Iya. minggu depannya lagi ya. Nanti di kelas masing-masing kamu akan ditanyakan untuk didaftarkan ya. Ayo kita mau dengarkan firman Tuhan. Onsite itu maksudnya datang ke gereja ya. Jadi tanggal Onsite 17. ya, Sevrin. Onsite itu di tempat Tatap muka. Ya, anak-anak tahunya tatap muka. Lause, Ya, ya. Lause aku punya baju merah tapi yang aku lagi pakai ini. Ya, Ya nggak udah. apa-apa. Masih Nanti minggu depan dicuci lagi. Ayo 2 minggu. kita dengar firman Tuhan ya. Masing-masing Kita ke kelas masuk ya kecil. ke TK Pratama. Ini Q nih mau masuk kelas berapa nih Q nih? Q. Yang anak-anak bisa masuk kelas ini ya, kelas TK Pratama yang udah dipindahin di okein gitu. Halo Lause. Halo, kita mulai ya. Bentar, Lause style.
Iya. Rasanya keren. Belum ada sound. Belum share sound. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan belajar beberapa ayat yang Engkau berikan kepada kami, apa yang Engkau lakukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan-Mu, agar Engkau dapat memberi pelajaran pada kami, memberi pengertian pada kami, respon seperti apa yang harus kami lakukan pada saat kami mengalami pencobaan, dan juga apa yang Kau ingin kami terapkan dalam merespon pencobaan tersebut. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Matius pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu ular buludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi dembu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Kitab Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah,
Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Anak-anak, tadi setelah kita membaca dari Matius 3 ayat 1-17 dan Markus 1 ayat 1-13, apa yang kita pelajari dari beberapa kitab Injil yang membahas tentang bagaimana Yohanes Pembaptis bertemu atau membaptis Tuhan Yesus, ya, dari bertemu sampai membaptis Tuhan Yesus. Sebelum cerita Yohanes Pembaptis, ada beberapa hal yang perlu Lause sampaikan, ya. Jadi ceritanya zaman Israel itu setelah Nabi Meleki itu tidak ada nabi lagi selama 400 tahun. Nah, setelah 400 tahun baru lahirlah Yohanes Pembaptis. Nah, ini Yohanes Pembaptis ini ada beberapa yang menarik dari kehidupannya. Yang pertama dari kelahirannya. Jadi cerita dari Yohanes Pembaptis itu punya ibu yang dikatakan kutip, mandul, jadi susah punya anak. Kemudian karena Zakaria ayahnya itu berdoa dan akhirnya Tuhan mengabulkan, maka mengandunglah ibu dari Yohanes Pembaptis. Dari Yohanes ini juga dari sisi penamaan, bagaimana Yohanes Pembaptis mendapat nama, itu merupakan satu yang cukup ajaib dari kisahnya. Kenapa? Karena waktu itu karena ketidakpercayaan Zakaria, makanya Zakaria itu ayahnya dari Yohanes Pembaptis itu bisu. Nah, karena dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, waktu mau dikasih nama, pertama mau dikasih nama Zakaria, tetapi ibunya bilang tidak, mau kasih namanya Yohanes. Dan begitu ditanya ke ayahnya karena nggak bisa ngomong, akhirnya ditulis juga tuh, ternyata jawabannya sama, Yohanes. Jadi semua orang terheran-heran gitu. Jadi dari sisi penamanya juga unik. Dan pada saat Maria, ibu Yesus, bertemu dengan Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, dalam kandungan itu Yohanes itu bergerak-gerak dengan luar biasa, ya, kayak bersukacita gitu. Jadi sampai dibilang berbahagialah Maria sebagai ibu dari Tuhan Yesus. Jadi dari ini pun merupakan satu kondisi di mana tidak bisa dijeplak oleh manusia biasa, ya, pada saat Yohanes dalam kandungan bertemu dengan ibu dari Tuhan Yesus. Nah, menariknya lagi adalah pada saat Yohanes mulai ke padang gurun untuk memberitakan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Nah, di sini
merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kondisi Tuhan Yesus itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi pada umumnya. Kenapa Lause bilang begitu? Karena gini, banyak orang ngaku-ngaku sebagai nabi yang dipercaya Tuhan, tapi waktu dia ngaku-ngaku itu biasanya cuman kutip, ya, nabi-nabi palsu itu cuman dari omongan dia sendiri. Berbeda dalam kondisi Tuhan Yesus. Pada Tuhan Yesus bilang bahwa dia adalah yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan manusia, itu ada dari Yesaya sebelumnya. Kalau kita baca dari kitab Yesaya, itu dibahas itu Yesaya. Kita baca ya, berikut ini kitab Yesaya. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya, ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kalau setelah kita baca kitab Yesaya yang tadi, kenapa Lause baca dulu kitab Yesaya? Yesaya ini adalah nubuatan sebelum Yohanes Pembaptis itu ada. Beberapa ratus tahun sebelum Yohanes Pembaptis itu ada. Ya. Jadi sebelum kedatangan Tuhan itu ada yang membuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu udah diprediksi berapa ratus tahun sebelumnya. Kemudian ada orang yang berseru-seru di padang gurun, yaitu Yohanes Pembaptis. Baru kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ini merupakan suatu nubuatan dari janji Tuhan, di mana ada Sang Juru Selamat yang akan datang. Ya. Jadi dari berapa ratus tahun sebelumnya, kemudian Yohanes Pembaptis, baru Tuhan Yesus. Kenapa hal ini dicatat dalam 4 Injil dalam Alkitab yang membahas tentang Yohanes Pembaptis ini? Ya. Nah, yang menariknya adalah berikutnya, pada saat kalau kita baca ada Tuhan Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis, ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah, kenapa sih? Kan pembaptisan itu adalah salah satu yang menyatakan bahwa orang sudah bertobat. Ya, orang mau bertobat, meninggalkan dosa, makanya dibaptis. Ya. Tuh, kenyataannya gini, Tuhan Yesus kan tidak berdosa. Kenapa dibaptis?
Nah, ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak, walaupun dia adalah Tuhan, tapi dia tidak menganggap Tuhan itu perlu sesuatu yang diperlakukan secara khusus. Ya. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa sebagai manusia dia harus melakukan apa yang Tuhan mau ia lakukan. Kejadian Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus ini ada beberapa hal yang menarik, karena pada saat Yohanes Pembaptis mau membaptis Tuhan Yesus, dia melihat bahwa ada tanda yang Tuhan bicarakan ke Yohanes Pembaptis, yaitu akan ada burung yang hinggap pada satu orang. Nah, jadi pada saat dia melihat Tuhan Yesus, dia baru tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang merupakan sang penyelamat yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Sehingga apa? Sehingga dia bilang itu dia orangnya. Dan pada saat ketemu, Yohanes Pembaptis berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Nah, jadi di sini jelas sekali bahwa Yohanes melihat tanda yang sangat jelas dari Tuhan yang ada dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi pada saat Yesus menerima pertanyaan tersebut dari Yohanes Pembaptis, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jadi di sini jelas Tuhan Yesus hidup turun ke dalam dunia ini adalah untuk menggenapi apa yang Tuhan mau dia lakukan. Jadi fokusnya jelas bahwa dia ingin melakukan apa yang menjadi harapan Tuhan Yesus, harapan Tuhan. Ya. Nah, jadi pada saat Tuhan Yesus dibaptis, itu merupakan hal yang sangat penting karena di sana Allah Tritunggal dinyatakan dalam satu kejadian di mana ada suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, hendaknya lah aku berkenan." Jadi di situ menunjukkan ada kehadiran Allah Bapa, kemudian burung yang hinggap di Tuhan Yesus itu merupakan Roh Kudus, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus adalah anak, ya, anak Allah. Jadi di situ Tritunggal dalam satu kejadian yang sangat penting sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Yang menarik berikutnya adalah kisah Yohanes Pembaptis pada saat dia di penjara, kemudian dia mengirim 2 orang muridnya kepada Tuhan Yesus untuk bertanya. Ya. Pertanyaannya apa? Yang ditanyakan ke Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ini cukup menarik, ya. Kenapa cukup menarik? Karena Yohanes Pembaptis itu sudah jelas pada saat dia membaptis Tuhan Yesus sudah mendapatkan tanda dari Tuhan dan sudah sangat jelas. Dan Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan hingga akhir hayatnya. Namun di satu sisi dia mempunyai satu keraguan dalam hidupnya, dia sampai tanya. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ya. Jadi di sini jelas anak-anak bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mungkin kita bisa ragu. Ya. Pada saat kita ragu, apa yang harus dilakukan? Yohanes Pembaptis melakukan apa yang benar, yaitu langsung tanya ke Tuhan Yesus. Sama halnya pada saat kita mengalami keraguan, kita harus berdoa kepada Tuhan untuk menguatkan kita, untuk mengembalikan kita agar kita bisa menjadi anak yang
menyenangkan hati Tuhan, anak yang istilahnya dapat melakukan firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Jadi jelas pada saat kita mengalami sesuatu yang membuat kita kecewa ataupun sedih gitu ya, yang kita mesti arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita harus minta pandangan kita kepada Tuhan, ya, memokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Nah, ini jelas pada cerita berikutnya. Cerita berikutnya adalah cerita tentang Yesus dicobai. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Dialah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus turun ke dunia sebagai manusia, dicobai oleh iblis. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak bisa menghindari pencobaan. Ya. Semua manusia pasti akan dicobai oleh iblis. Cuman tergantung kemampuan kita seperti apa. Karena Tuhan tidak membiarkan
apa yang dicobai itu melebihi kekuatan kita. Ya. Nah, ini sedikit perlu dikutip hati-hati. Siapa sih yang tidak dicobai melebihi kekuatan kita? Itu adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Jadi Tuhan yang menjaga anak-anaknya tidak dicobai melebihi kekuatannya. Ya. Jadi pada saat orang dicobai, kita punya sandaran yang pasti, yaitu Tuhan selalu mendampingi kita. Ya. Tuhan mendampingi kita selama apa? Selama kita bersandar kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama adalah kata-kata dari iblis ini si pencoba ini bagus banget kata-katanya. Yang pertama dia bilang gini nih, jika engkau anak Allah. Oke, kita stop dulu di sini. Jika engkau anak Allah. Sekarang lah saya tanya nih, memang kalau nggak ngikutin apa yang iblis cobai, memang jadi Tuhan Yesus bukan anak Allah? Enggak ya, anak-anak enggak sama sekali. Tetapi kata-kata ini adalah kata-kata yang membuat emosi kita itu main. Misalnya, kita kadang-kadang kalau ketemu teman-teman kan sering nih bilangnya gini, oke coba nih kalau lu berani, lu lakuin ini gitu. Tujuannya memancing seakan-akan kalau lu nggak lakukan, lu jadi nggak berani. Teman-teman, kalau pemberani, kita lagi nggak mau lakukan bukan berarti kalau kita tidak lakukan, itu kita jadi penakut. Bukan. Tapi kata-kata itu memancing seseorang memberi respon yang dia mau. Jadi anak-anak kalau lagi mengalami kata-kata yang membuat ngajak gini nih, lu kayak apa? Kayak banci nih misalnya. Kalau lu nggak, masa nyontek aja nggak berani. Nah mungkin kata-kata itu yang lagi apa istilahnya iblis memakai orang lain untuk mencobai kita gitu ya. Jadi jangan terpancing. Ya. Menunjukkan sesuatu sifat tidak harus dilakukan dengan satu tindakan. Ya, menunjukkan satu sifat tidak mesti dilakukan dengan satu tindakan yang spesifik. Ya. Bisa kita tidak mau melakukan itu bukan berarti kita tidak berani. Sama dalam hal ini. Kalau Tuhan Yesus tidak mengubah batu menjadi roti, bukan berarti dia bukan anak Allah, bukan. Tapi di sini iblis sedang menguji, ya, sedang mencobai, ya. Nah, jadi kata mencobai itu iblis pakai ada 3 tahapan. Kalau anak-anak perhatikan, yang pertama adalah batu menjadi roti, yang kedua adalah menjatuhkan diri agar ditolong, yang ketiga adalah menyembah lalu dikasih semua yang iblis kuasai, ya. Jadi ada 3. 3 ini adalah yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging itu dalam kondisi lapar dia rubah jadi roti, dia makan. Kedua adalah nafsu mata. Nafsu mata itu istilahnya dosa itu muncul dari penglihatan. Jadi dengan iblis kasih lihat, ya, kasih lihat macam-macam gitu, itu supaya nafsu mata bermain, ya. Seperti nafsu mata yang contoh yang pernah terjadi adalah waktu Raja Daud dicobai, dia melihat seorang wanita sedang mandi, makanya dia jadi terjatuh. Nah, itu nafsu timbul dari mata, ya. Dosa timbul dari mata. Ya, jadi sebenarnya waktu melihat itu tidak ada salah, tetapi keinginan untuk bertindak itu, jadi cobaan itu bukan dosa. Ya. Kalau dia melihat itu sebenarnya kutip belum berdosa, tetapi pada saat dia menginginkan itu berdosa. Ya. Nah, yang ketiga adalah kesombongan hidup. Kesombongan hidup. Jadi kalau kita bisa lihat dari 3 poin ini, kesombongan hidup maksudnya apa? Ya,
kenapa iblis menawarkan sujud, menyembah dia dikasih semua? Nah, ini ada beberapa pemahaman yang perlu kita perhatikan. Karena gini anak-anak, Tuhan Yesus tahu pada saat dia mulai pelayanan atau sebelumnya juga dia begitu lahir, dia tahu nanti dia mati seperti apa, dia akan akan mati di atas kayu salib, dia tahu gitu ya. Dengan dia berlutut, dia tidak perlu mati di kayu salib. Kenapa? Karena sudah diberi kekuasaan, dia jadi memiliki kekuasaan yang luar biasa, ya, bisa menikmati segalanya. Tapi Tuhan Yesus bukan mau itu. Tuhan Yesus turun ke dunia adalah menggenapkan janji Tuhan. Jadi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Tuhan Yesus untuk lakukan, dia lakukan tanpa. Joseph, saya izin live ya. Ya. Nah, jadi dari pelajaran Tuhan Yesus dicobai, kita bisa lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda, ya, sudut pandang yang sedikit berbeda. Yang pertama adalah kenapa sih Tuhan tidak merubah batu menjadi roti? Nah, hal ini ada poin yang sangat penting. Coba anak-anak bayangin apa yang ditawari atau yang dijanjikan si iblis atau apa yang diminta iblis dalam mencobai batu menjadi roti. Tujuannya apa? Tujuannya cuma buat kepentingan Tuhan Yesus dari lapar jadi kenyang. Yang kedua ini adalah yang tadi adalah cobaan untuk daging, ya, keinginan fisikal. Yang kedua adalah emosional, keinginan emosional, emosi ya. Keinginan emosi maksudnya apa? Kadang-kadang gini, anak-anak, jatuh kemudian ditolong sama malaikat. Nah, ini hati-hati ya. Ini iblis juga menggunakan firman Tuhan. Ya, menggunakan tapi tujuannya lain. Tapi dipotong karena ini jelas sekali bahwa kalau kita baca ayat yang dikutip iblis itu hanya mengutip sebagian. Coba anak-anak ketik di dalam Alkitab digital anak-anak gitu ya. Itu bisa kelihatan ayat-ayat sebelumnya itu ada kata-kata yang lain. Yaitu itu diberikan kepada orang-orang yang istilahnya yang melakukan jalan Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan lah intinya, ya, bukan untuk mengetes Tuhan. Ya, jadi emosi ini penting karena kadang-kadang gini loh. Kalau kita punya jabatan misalkan, banyak orang berpikir, oh karena gue punya jabatan ini makanya gue mesti diperlakukan spesial. Karena gue anak Allah, jadi gue mesti dilakukan spesial. Kalau nggak spesial, ya ngapain gue jadi anak Allah? Bukan seperti itu anak-anak. Kenapa? Karena waktu Tuhan sudah melunasi utang kita, kita bersuka cita. Jadi kita tidak menuntut Tuhan untuk memberikan sesuatu yang berbeda pada orang lain. Bukan. Kita bersyukur karena kita sudah dilunasi utang kita, makanya kita punya rasa bersyukur dan kita menunjukkan tindak tanduk kita karena rasa bersyukur. Ya, bukan lantas kita menuntut sesuatu yang lebih dari Tuhan. Seperti halnya pada saat Yesus lagi makan di rumah seorang Farisi, di mana tiba-tiba ada seorang wanita yang datang kemudian memakaikan minyak narwastu di dalam rambutnya, kemudian mencium kaki Tuhan Yesus sama membersihkan Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dan banyak orang berpikir, kenapa mesti lakukan seperti itu? Tuhan Yesus kasih satu contoh, satu perumpamaan bahwa kalau misalnya ada satu orang mempunyai hutang yang lebih besar dan hutang satu lagi yang lebih kecil, pada saat dihapus dua-duanya, mana yang lebih berterima kasih? Jelas yang hutangnya
lebih besar, ya, yang akan jauh lebih berterima kasih. Nah, ini poin yang sangat penting anak-anak. Kenapa? Tuhan Yesus bilang bahwa kalau orang yang dosanya dihapusin lebih besar, dia berani melakukan sesuatu yang lebih dibandingin orang yang ini. Itu udah otomatis karena rasa berterima kasihnya. Dia tidak melihat apa yang dia lakukan itu sepadan dengan yang Tuhan telah berikan kepada dia. Tapi beda sama orang yang istilahnya berasa dirinya suci, lalu dia berasa, ya itu udah semestinya, jadi gue gak perlu melakukan seperti itu. Nah sekarang, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mana yang Tuhan lebih senang kita lakukan? Ya, Lause sih yakin, Tuhan pasti lebih senang dengan orang yang mempunyai rasa bersyukur yang jauh lebih bagus, sehingga dia dapat melakukan apa yang Tuhan minta tanpa beban. Karena dia akan anggap itu merupakan sesuatu yang ringan bagi dia dibandingkan apa yang dia dapatkan. Yang berikutnya adalah kita melihat bagaimana respon Tuhan Yesus. Ya. Respon Tuhan Yesus selalu dimulai dengan kata ada tertulis. Jadi di sini jelas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pilih atau tidak berdebat dengan iblis. Nah, ini poin yang sangat penting anak-anak. Kadang-kadang pada saat kita dicobai atau diejek sama teman, kita punya kecenderungan untuk berdebat, ya. Tetapi apa yang lakukan Tuhan Yesus tidak berdebat, tetapi dia langsung fokus terhadap firman Tuhan. Makanya selalu dibilang ada tertulis. Oke, kita stop dulu di sini. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting anak-anak, yaitu adalah kenapa Tuhan Yesus bilang ada tertulis. Jadi di sini jelas pada saat Tuhan Yesus bilang ada tertulis, berarti Tuhan Yesus belajar firman Tuhan juga. Ya, makanya ditulis ada tertulis. Ya, selalu sautan Tuhan Yesus dimulai dengan kata-kata ada tertulis. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu respon pertama. Respon kedua kalau kita lihat di Matius adalah ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Ya. Terus ada yang ketiga adalah nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi respon yang bagus selalu pada saat kita mengalami pencobaan, kita harus selalu respon dengan firman Tuhan. Pada saat kita sedih contohnya, respon kita adalah mengingatkan firman Tuhan atau janji Tuhan yang selalu berusaha untuk melindungi kita dan menjaga kita. Firman Tuhan yang selalu menyatakan Tuhan akan berjalan bersama kita. Tuhan akan bantu menyelesaikan masalah kita. Nah, itu yang harus kita sandar. Ya. Nah, yang berikutnya adalah selalu apa yang Tuhan Yesus katakan adalah untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan. Coba ya, anak-anak bayangin. Pada saat Tuhan Yesus dibilang, oke, lo sembah gua, lo dapat semua. Nah, waktu dibilang begitu, artinya apa? Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Tuhan Yesus gak perlu menderita. Tuhan Yesus gak perlu hidup kutip ya, miskin secara finansial. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Tuhan Yesus tahu bahwa tujuan dia ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia lebih penting daripada semua yang iblis cobain. Kalau misalnya contoh yang tadi, batu menjadi roti, kemudian supaya nggak terantuk, supaya tidak terantuk, dia akan ditolong malaikat. Itu buat kepentingan siapa? Buat kepentingan diri sendiri. Kemudian kalau dia menyembah, kemudian dapat kuasa, buat kepentingan siapa? Buat kepentingan diri sendiri juga. Ya, jadi seakan-akan iblis bilang, kalau misalnya lu dapat semua, kan lu nggak perlu susah-susah memberitakan kemana-mana. Orang lain juga udah tahu hebat lu seperti apa. Jadi istilahnya usaha Tuhan Yesus dibikin seakan-akan efisien. Tapi bukan itu. Anak-anak, kalau Tuhan Yesus sampai misalnya dia menjatuhkan diri kemudian tidak terantuk, seluruh dunia tahu.
pertanyaannya apa yang akan direspon oleh manusia? Ya jelaslah, dia kan Tuhan, yang gak heran dia bisa lakukan itu. Nangkep gak? Jadi orang akan punya alasan-alasan lain. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu membuktikan betapa besar Tuhan mengasihi kita dan dia mau menyelamatkan kita dengan memberi korban yang sempurna. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk kita. Tuhan Yesus menentang semua yang iblis mau dia lakukan. Untuk apa? Agar dia dapat menyelamatkan kita. Oke? Nah, sekarang kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Kau lakukan di dalam dunia ini. Engkau menang terhadap pencobaan yang iblis lakukan, tapi Engkau tetap tidak berdosa. Dan akhirnya Engkau dapat menebus dosa kami dengan mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Mungkin kami dalam kehidupan kami sering jatuh bangun Tuhan. Tapi kami mau agar Engkau selalu menuntun kami semua, agar kami selalu fokus terhadap apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat melakukan dan Engkau dapat mengingatkan kami pada saat kami jatuh, sehingga kami dapat mendapatkan keselamatan yang Engkau berikan pada akhir hidup kami. Terima kasih Yesus atas segala sesuatunya, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang kembali ke breakout room berikutnya, masuk ke kelas masing-masing ya. Oke, Asya. Oke.